Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Tentu Bapak mengharapkan kabar baik dari kalian semua. Pagi ini kita akan kembali lagi belajar. Materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini adalah pola bilangan. Kenapa kita belajar tentang pola bilangan? Banyak sekali manfaatnya anak-anak sekalian kita belajar tentang pola bilangan. Di antaranya adalah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan pola bilangan. Contohnya, kalian mempunyai 4 buah kertas berwarna, disusun secara teratur dengan pola. Urutan yang pertama adalah warna merah, warna kuning, warna biru, warna orange. Pertanyaannya, berwarna apakah kertas pada urutan ke-2001? Tentu ini kalau kita selesaikan dengan membuat pola sampai 2001, tentunya akan memakan waktu dan tidak efisien. Tetapi dengan menggunakan pola bilangan, permasalahan ini akan kita selesaikan dengan cara yang mudah. Jadi ini harus menarik untuk kalian. Demikian juga permasalahan yang kedua. Ada penjumlahan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 101. Berapa jumlahnya? Kalau kalian menjumlah secara manual, 1 tambah 3 4 tambah 5 9 tambah 7 16, mungkin tidak akan efisien. Dengan menggunakan pola bilangan, soal ini nanti bisa kita selesaikan dengan cepat sehingga tidak akan memakan waktu. Itulah kenapa kalian belajar pola bilangan, jadi bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Mari kita mulai pembelajaran kegiatan pagi ini dengan pola bilangan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah kalian bisa membuat generalisasi dari pola bilangan dan konfigurasi objek. Konfigurasi objek itu adalah susunan objek-objek. Sedangkan kompetensi dasar yang berkaitan dengan keterampilan adalah kalian dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari yang terkait dengan pola bilangan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian bisa mendefinisikan, menjelaskan pola bilangan. Yang kedua, kalian bisa menentukan suku berikutnya dari pola bilangan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lebih lanjut, mari kita mulai pembelajaran pagi ini tentang pola bilangan. Yang pertama, kita akan pelajari dulu berbagai macam pola bilangan. Seperti kita ketahui ketika kalian belajar di sekolah dasar, kalian pernah setidaknya mendengar bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan lain sebagainya. Pola yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Kalian perhatikan angka-angkanya terdiri dari angka 1, angka 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Coba bagaimana polanya? Ternyata dari suku ke-1 atau bilangan ke-1 ke bilangan kedua ini selalu ditambah 2. Dari bilangan kedua ke bilangan ketiga ditambah 2. Demikian juga dari 5 ke 7 ditambah 2.
dari 79 ditambah 2. Dengan demikian kalian bisa menentukan bilangan sesudah 9. Coba yuk, berapa? 11. Bagus. Jadi ini mesti 11, 13, 15 dan seterusnya. Bilangan genap. Di mana pola bilangan genap? Suku yang pertama atau bilangan yang pertama adalah 2. Kemudian 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya, ini sama. Dari bilangan pertama ke 2 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2 dan seterusnya. Dengan demikian, coba 3 bilangan sesudah 8 berapa? Ayo, tentu kalian bisa kan? Mudah kan? Bagus, benar jawabnya adalah 10, 12 dan 14. Yang ketiga adalah pola bilangan prima. Bilangan yang pertama adalah 2. Bilangan yang kedua 3, 5, 7, 11. Tentu dalam hati kalian bertanya, Pak, kok beda dengan 2 pola bilangan sebelumnya? Pak, bagaimana ini polanya? Nah, pola bilangan prima, tentu kalian masih ingat definisi bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor. 2 faktornya hanya 1 dan 2, 3, 1 dan 3, 5, 1 dan 5, 7, 1 dan 7, 11, 1 dan 11. Apakah kalian bisa melanjutkan 3 suku berikutnya? Tiga suku berikutnya adalah 13, 17 dan 19. Yang keempat, ini mungkin kalian baru mengenal, adalah pola bilangan Fibonacci. Kenapa disebut pola bilangan Fibonacci? Nah, Fibonacci adalah seorang ahli matematika bangsa Italia yang menemukan pola semacam ini. Jadi kalian kalah dulu dengan Fibonacci. Bagaimana cara membuat pola bilangan Fibonacci? Kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian perhatikan 2 bilangan pertama. 2 bilangan pertama adalah 1, 1. Sedangkan bilangan yang ketiga ternyata diperoleh dari jumlah 2 bilangan sebelumnya. 1 tambah 1 berapa? 2. Tuh. Sedangkan bilangan sesudah 2 adalah jumlah dari 2 dan 1. Jadi 3. Bilangan berikutnya sesudah 3 adalah jumlah dari 2 dan 3, yaitu 5. 8 jumlah dari 3 dan 5, 8. 13 jumlah dari 5 dan 8. Coba sekarang Bapak minta, kira-kira sesudah angka 13 berapa? Angka sesudah 13 ya berarti tinggal dijumlah saja. 8 ditambah 13 berarti berapa? 8 tambah 13 21. Sesudah 21 berapa? Tinggal jumlah aja. 13 ditambah 21 berapa? 34. Sesudah 34 berapa? Dijumlah saja. 21 ditambah 34 berarti 50 dan seterusnya. Pak, apakah harus dari satu-satu? Tidak. Kalian bisa misalnya Fibonacci 2 dan 4. Bagaimana bilangan sesudah 4? Ya tinggal jumlah aja. 2 tambah 4 berapa? 6. Sesudah 6, 4 ditambah 6 berapa? 4 tambah 6 10. Habis 10 berapa? 10 ditambah 6 16 dan seterusnya. Yang 5 adalah pola bilangan kubik, di mana kubik itu adalah pangkat 3. Contoh yang pertama adalah 1.
Kenapa 1? Coba kamu pangkatkan 3. 1 pangkat 3 artinya 1 kali 1 kali 1. Jawabnya juga tetap 1. Sedangkan bilangan yang kedua 8 diperoleh dari mana? 8 diperoleh dari 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 8. 27 berarti 3 kali 3 kali 3. 64 berarti suku keempat, berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Bisakah kalian melanjutkan 3 bilangan berikutnya? Bisa. Yakin Bapak bisa? Tentu jawabnya adalah 5 pangkat 3 berarti 125 dan seterusnya. Tugas untuk kalian selesaikan sampai 125 berapa. Yang keenam adalah pola bilangan segitiga Paskal. Kenapa disebut pola bilangan segitiga Paskal? Nah, ini adalah untuk menghargai jasa dari seorang ahli matematika bangsa Prancis yang namanya Blaise Pascal. Cara membuat pola bilangan segitiga Pascal yang pertama adalah 1. Kemudian di setiap ujung depan dan ujung belakang itu sama, tetap 1. Berarti ini 1, ini 1. Baris pertama, baris kedua, bagaimana baris ketiga? Nah, angka 2 diperoleh dengan menjumlahkan angka di atasnya, yaitu 1 ditambah 1, 2. Pak, bagaimana baris yang berikutnya? Sama, ujungnya tetap 1. Ini 1, ini 1. Bagaimana tengahnya? Nah, ini 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 1, 3. Baris yang berikutnya tetap di ujungnya adalah 1, ujung kanannya juga 1, bilangan di tengah-tengahnya dijumlahkan. 1 ditambah 3 adalah 4. 3 ditambah 3, 6. 3 tambah 1, 4, 1. Bagaimana bilangan berikutnya? Sama, 1. Ayo, berapa? 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Ujungnya adalah 1. Tentu pola bilangan segitiga Pascal pernah kalian dengar waktu kalian kelas 7 tentang bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, sekalian, contoh yang ketujuh adalah pola bilangan persegi. Kenapa disebut pola bilangan persegi? Nah, ini kalau kita gambar, ini bentuknya nanti menyerupai persegi. Tentu kalau persegi itu panjang sisinya sama. Kalau ini 3, ini 3. Panjang 2, ini 2. Baik, yang pertama, coba ada berapa banyak lingkaran? Ada berapa banyak lingkaran pada pola ke-1? Tentu lingkarannya hanya ada 1. Lanjut. Ada berapa banyak lingkaran pada pola kedua? Kita hitung, ada 1, ada 2, 3, 4, jadi 4. Pola yang ketiga, ada berapa banyak lingkaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentu kalian bisa membuat pola sendiri. Bagaimana? Misalnya, ini maaf nih karena terusannya kecil. Pak, bagaimana kalau lingkarannya ada 4? Ya tentu ini ke atasnya juga 4. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita buat seolah-olah menyerupai persegi. Nah, coba kita hitung ada berapa lingkarannya? Ada 16. Ternyata apakah kalau kita mencari banyaknya lingkaran harus selalu digambar? Tidak. Kita bisa lihat ternyata ini 1 itu adalah 1 pangkat
2. Berapa 1 pangkat 2? 1. Ini suku yang kedua 4. 2 pangkat 2, 4. Suku yang ketiga 9. 3 pangkat 2. Suku yang keempat 4 pangkat 2, dan seterusnya sampai nanti ditemukan adalah n pangkat 2. Nah, ini rumusnya. 8 adalah pola bilangan persegi panjang. Tentu waktu kalian kelas 7 pernah belajar persegi panjang. Persegi panjang contoh ini bangun yang berupa persegi panjang, ada panjang, ada lebar. Coba pada pola yang pertama, berapa banyaknya lingkaran? Ternyata banyaknya lingkaran ada 2. Sedangkan pola yang kedua banyak lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Pola yang ketiga banyak lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagaimana kalau kalian bisa nggak kalian disuruh melanjutkan pola berikutnya? Nah, kalau kalian tahu ini sudah gampang. Coba sekarang dari sini. Ini panjangnya ada 2 bola. Ternyata tingginya hanya ada berapa bola? Ada 1 bola. Jadi 2 kali 1. Pola yang ketiga ada berapa banyak lingkarannya? Nah, ternyata lingkarannya di sini ada 3. Sedangkan ke atasnya ada berapa? Ada 2. Silahkan kalian perhatikan polanya. Pola yang ketiga, coba lihat, ada berapa banyak lingkaran bawahnya? 1, 2, 3, 4, ada 4. Sedangkan ke atasnya ada berapa? Ada 3. Bisa nggak kalian melanjutkan sendiri satu pola berikutnya? Gampang. Bagaimana? Berarti lingkaran di bawahnya mesti ada berapa? Kan berurutan 2, 3, 4, berarti ini pasti ada 5. Sedangkan ke atasnya pasti ada 4. Nah, ini sama. Sehingga kalau kita hitung ada berapa banyak lingkarannya, yang bawahnya 5, yang atasnya adalah 4, berarti 5 kali 4 berapa? Ada 20. Jadi Pak, bagaimana kalau misalnya ke 10, apa harus digambar 10 banyak lingkarannya? Tentu tidak. Kalian perhatikan polanya di sini. Jika panjangnya 1, lebarnya 2. Pola yang kedua, tingginya 2, panjangnya 3. Tingginya 3, panjangnya 4. Tingginya 4, panjangnya 5. Jadi ini polanya selalu tetap, yaitu misalkan nanti dikatakan berapa banyaknya lingkaran pada pola ke n, gampang saja. Berarti kalau ini, nah ini tingginya n, ya, tingginya n, berarti kita kalikan dengan ini selalu lebih dari 1. Berarti kita kalikan n ditambah 1. Ini rumus untuk bilangan persegi